Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Asma Unisa, NIM E 2019-1078. Saya dari kelas Perbankan Syariah 2. Kali ini saya membuat video untuk memenuhi ujian tengah semester dari dosen saya, yaitu Pak Wadud, selaku dosen mata kuliah Ekonomi Makro Islam semester 4. Tugas UTS-nya yaitu mereview 3 video dari teman-teman dengan tema yang berbeda. Yang pertama, saya mereview video dari teman saya yaitu Nur Aziza. Kali ini temanya mengenai konsep dasar ilmu ekonomi. Nah, untuk pengertian ilmu ekonomi sendiri adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan. Dalam perkembangan ilmu ekonomi memiliki 3 cabang, yaitu ilmu ekonomi kapitalis, ilmu ekonomi sosialis, dan ilmu ekonomi Islam. Untuk ilmu ekonomi kapitalis sendiri adalah suatu cabang ilmu yang mengagungkan proses keuntungan dan mengakumulasikan keuntungan ke dalam modal secara terus-menerus dan sifatnya individual. Untuk yang kedua, ilmu ekonomi sosialis adalah suatu cabang ilmu yang mengutamakan kemakmuran masyarakat secara merata dan diatur oleh pemerintah. Dan yang terakhir, ilmu ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Dan ini didasarkan oleh Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma' juga Qiyas. Selanjutnya, membahas mengenai perbedaan ekonomi kapitalis, ekonomi sosialis, dan juga ekonomi Islam. Untuk pembeda yang pertama, dilihat dari sumbernya. Untuk ekonomi Islam bersumber pada Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad. Sedangkan untuk kapitalis dan sosialis itu bersumber dari pengalaman manusia. Untuk yang kedua, pembedanya berdasarkan kompetisi, di mana untuk ilmu ekonomi Islam, kompetisinya dikontrol oleh syariat Islam. Kemudian, ekonomi kapitalis dikontrol oleh usaha bebas dan menimbulkan monopoli. Untuk ekonomi sosialis tidak menekankan pada mekanisme pasar dan tidak ada persaingan. Dan yang ketiga, berdasarkan kepemilikan. Untuk ilmu ekonomi Islam, kepemilikannya oleh individual dan umum. Sedangkan ekonomi kapitalis, kepemilikan dimiliki oleh individu dan bebas. Secara tidak langsung sama dengan ekonomi Islam, namun ekonomi Islam lebih merujuk pada syariat Islam. Sedangkan ilmu ekonomi sosialis, semua alat produksi dimiliki oleh semua orang dan hukum. Dan untuk yang kelima, pembedanya berdasarkan kesejahteraan. Ekonomi Islam, kesejahteraan bersifat jasmani, rohani, dan akal. Sedangkan dalam ekonomi kapitalis dan sosialis, dalam ekonomi ini bersifat jasmani belaka. Dan yang terakhir, pembedanya mekanisme dalam hal mekanisme pasar. Dalam ekonomi Islam, mekanisme pasarnya dijalankan sesuai dengan maslahah. Sedangkan ilmu ekonomi kapitalis, mekanisme pasarnya berjalan sendiri. Untuk ekonomi sosialis dijalankan lewat perencanaan pusat pemerintahannya. Jadi untuk sosialis itu di bawah kendali pemerintah. Berikutnya saya akan mereview dari video Sheila Nurika, temanya tentang ekonomi 2 sektor atau ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Nah, secara teoritis ekonomi ada 3 macam. Ada ekonomi 2 sektor atau ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah, yang biasa disebut dengan perekonomian sederhana. Dan untuk yang kedua itu ekonomi 3 sektor atau ekonomi tertutup, terdiri dari rumah tangga, konsumen, rumah tangga produsen, dan pemerintah. Dan untuk yang ketiga ada ekonomi 4 sektor atau ekonomi terbuka, membahas atau berkaitan dengan ekspor dan impor. Kali ini pembahasannya berfokus pada ekonomi 2 sektor atau ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah, di mana ekonomi 2 sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan.
merupakan bentuk yang paling sederhana dari analisis makroekonomi mengenai penetapan tingkat kegiatan ekonomi suatu negara. Selanjutnya, penjelasan diagram alir perekonomian dua sektor. Hanya terdapat dua rumah tangga, yaitu rumah tangga produsen dan juga rumah tangga konsumen. Maksudnya, ada yang memproduksi dan ada yang mengkonsumsi. Mekanismenya adalah rumah tangga produsen mendapatkan harga dengan menjual barang atau jasa kepada konsumen. Jadi, rumah tangga produsen akan mendapatkan imbalan uang dan juga mendapatkan dana. Kemudian, pengeluaran rumah tangga produsen yaitu saat membeli bahan baku barang maupun jasa. Misalnya, menyewa tanah untuk ditanami, membayar karyawan, dan sebagainya untuk kepentingan produksi. Selanjutnya yang ketiga, saya mereview video dari teman saya Indana Zulfa yang bertema tentang perhitungan pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah fitur nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun. Konsep pendapatan nasional dibagi menjadi dua. Yang pertama, produk domestik bruto atau PDB dan produk nasional bruto atau PNB. Sekilas mirip, mereka memiliki perbedaan yang bersignifikan. PDB mengukur jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dari unit-unit produksi di dalam domestik atau batas wilayah negara selama 1 tahun. Pendapatan nasional ini memperhitungkan pendapatan masyarakat dalam negeri ditambah pendapatan asing yang berada di luar negeri. Sedangkan untuk PNB, pendapatan nasional bruto mengukur jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara, baik yang tinggal dalam negeri maupun di luar negeri selama 1 tahun. Jadi, untuk PNB memperhitungkan pendapatan seluruh masyarakat dalam negeri maupun luar negeri. Selanjutnya, pentingnya pendapatan nasional. Ekonomi begitu melekat erat dalam setiap sendi kehidupan masyarakat dan bernegara. Berkembang tidaknya suatu negara itu diukur dari pertumbuhan ekonominya, sementara pertumbuhan ekonomi itu sendiri diukur dari pendapatan nasional yang real yang dimiliki suatu negara. Jadi, tidak heran jika ekonomi memiliki peran penting bahkan menjadi salah satu fondasi pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya meningkatkan pendapatan nasional karena memiliki banyak manfaat terhadap perekonomian negara. Bentuk beberapa manfaatnya yaitu yang pertama, menilai prestasi dan keberhasilan negara di bidang ekonomi. Yang kedua, perkembangan dan pertumbuhan ekonomi negara dari tahun ke tahun. Dan yang ketiga, mempertegas struktur perekonomian negara. Yang keempat, bahan perbandingan dan perekonomian negara lain. Yang terakhir ada menjadi dasar pertimbangan pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi. Selanjutnya, pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama, pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individual rumah tangga. Yang kedua, pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan. Yang ketiga, pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Dan yang terakhir, perhitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial Islam. Yang terakhir, membahas tentang sumber-sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam. Ada ghanimah, shadaqah, infak, zakat, ush, jizyah, kharaj, pajak tambang, dan harta karun. Dan yang terakhir ada wakaf. Sekian pemaparan saya mengenai 3 review video dari teman-teman, yaitu dari Nur Aziza yang bertema tentang konsep dasar ilmu ekonomi Islam, dan dari Sheila Nurika yang bertema tentang ekonomi 2 sektor, dan yang terakhir tadi dari Indana Zulfa
bertema tentang pendapatan nasional. Apabila ada salah-salah kata atau kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.